Pencarian benda asing yang jatuh di kawasan hutan Seri, Desa Pelalo, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu terus dilakukan. Aparat dari Polri, TNI dibantu warga menyisir kawasan hutan, namun hingga hari ini belum menemukan hasil. Penyisiran ini dilakukan anggota Polres Rejang Lebong, TNI dari Kodim 041 Rejang Lebong, dan warga dari Desa Pelalo. Mereka menempuh perjalanan lebih dari 2 jam ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Tim gabungan ini justru hanya menemukan lahan yang terbakar. Sempat diduga areal terbakar ini adalah titik jatuhnya benda langit yang diduga meteorit. Selain itu belum ada laporan warga yang menemukan titik jatuhnya benda langit. Diduga meteorit jatuh jauh di dalam hutan Taman Nasional Kerinci Seblat yang memiliki karakteristik hutan yang lebat. 2 hari sebelumnya, tepatnya hari Senin sekitar pukul 7 malam, warga melihat cahaya terang bercahaya melesat ke arah hutan dan menimbulkan suara gemuruh dan getaran hingga radius puluhan kilometer. Pertama ini kami akan hadirkan informasi tentang ratusan lapak pedagang di Pasar Segi di Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis dini hari terbakar. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang menjual gas LPG. 1 orang warga tewas dalam kebakaran pasar ini. Kobaran api dengan cepat menghanguskan ratusan lapak pedagang di Pasar Segiri yang merupakan pasar tradisional terbesar di kota Samarinda. Lapak pasar yang terbuat dari kayu membuat kebakaran dengan cepat meluas dan diperparah dengan tiupan angin kencang. Sementara warga yang panik berusaha mengevakuasi keluarga dan menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam. Dan akibat peristiwa kebakaran ini, 1 orang warga yang terjebak kebakaran dinyatakan tewas. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani Samarinda untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Kebakaran hutan kembali melanda wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Puluhan hektar hutan lindung di Pegunungan Rajek Wesi ludes dilalap api. Tidak hanya membakar semak belukar, api juga membakar pohon-pohon besar seperti pinus dan alba. Dari kejauhan, asap tebal terlihat menyelimuti Gunung Rajek Wesi yang berada di Kecamatan Jambon, Ponorogo. Pada Kamis pagi, kobaran api terlihat semakin meluas hingga membakar puluhan hektar tanaman, tepatnya di peta 24 RPH Watu Bonang. Petugas perhutani berupaya memadamkan api dengan ranting basah agar area kebakaran tidak terus meluas. Namun karena kondisi medan yang cukup sulit serta terbatasnya personil membuat proses pemadaman secara manual ini terkendala. Di sisi lain, angin yang terus berembus kencang membuat api sulit dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran hutan ini karena puncak Pegunungan Rajek Wesi jarang dijamah manusia. Kami hadirkan informasi dari Ibu Kota DKI Jakarta, pemirsa. Tim gabungan dari Pomdam Jaya dan BNN, Polisi Militer, Angkatan Laut, serta Propam Polda Metro Jaya merazia sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Pusat. Hasilnya sejumlah anggota TNI terjaring razia dan diamankan di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta. Razia ini dilakukan dalam rangka pekan disiplin yang bertujuan melaksanakan penertiban anggota yang memasuki daerah terlarang, seperti tempat hiburan malam, sesuai keputusan Panglima TNI. Dari hasil gerakan razia ini, sejumlah anggota TNI dan 2 warga sipil diamankan di Pomdam Jaya Guntur. Namun hingga kini belum ada hasil urin yang menyatakan sejumlah anggota TNI positif narkoba. Pomdam Jaya juga menyita 1 unit mobil yang di dalamnya terdapat alat hisap narkoba yang juga milik anggota. Komandan Lapangan Pomdam Jaya, Kapten CPM Putu Adi mengatakan anggota yang tertangkap dan dinyatakan positif narkoba akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan militer. Petugas gabungan dari Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara, dan Polres Jakarta Utara kembali menertibkan penghuni ilegal di rumah susun Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Anak-anakku sekolah nanti bagaimana mau sekolah, Pak? Di mana nanti pakaiannya, bagaimana dia, Pak? Mohon, Pak. Mohon, Pak. Aku serang
Penghuni rumah susun Marunda ilegal ini histeris ketika petugas Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kependudukan Catatan Sipil Jakarta Utara dan Polres Jakarta Utara menggelar operasi penertiban Dusun Marunda Blok B. Mereka terkejut karena petugas menyegel dan mengeluarkan barang-barang mereka. Petugas terpaksa menyegel dan mengosongkan sebanyak 7 unit kamar karena sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni rusun. Di antaranya melakukan pemalsuan identitas KTP dari hasil jual beli. Penghuni juga tidak membuat surat perjanjian sesuai ketentuan Dinas Perumahan DKI Jakarta. Berdasarkan program pemerintah DKI, para penghuni yang boleh tinggal di rumah susun ini adalah korban penggusuran yang direlokasi. Sebuah gudang yang dijadikan tempat penyimpanan pakaian impor bekas pada Rabu sore digerebek petugas kepolisian Resort Jakarta Timur. Penggerebekan ini dilakukan berdasarkan laporan dari pihak Bea Cukai akan adanya pengiriman pakaian bekas dari wilayah di Jakarta Timur. Dalam penggerebekan di Kompleks Pergudangan Pulau Jahe Cakung, Jakarta Timur ini, petugas kepolisian Resort Jakarta Timur menyita sebanyak 1095 bol yang pakaian. Setiap bol berisi 150 pakaian bekas senilai 1 miliar rupiah. Tindakan ini dilakukan sesuai peraturan Kementerian Perdagangan yang mengatur setiap barang yang masuk ke Indonesia harus jelas importirnya. Pakaian impor yang berasal dari Jepang, Korea, dan Tiongkok ini rencananya akan dijual ke Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Selain melanggar aturan yang berlaku karena tidak berizin, pakaian impor bekas juga dikhawatirkan mengandung jamur dan bakteri. Dalam kasus, petugas ini masih memeriksa sejumlah saksi yang merupakan karyawan. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menko Polhukam bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial memantau langsung Pusat Pengoperasian dan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menko Polhukam juga sempat melakukan telekonferensi dengan Gubernur Riau. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kabut asap nampak jelas. Menko Polhukam Luhut Panjaitan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial melihat langsung pusat pemantauan titik api di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta hari Rabu. Dari citra satelit yang terlihat, kawasan Sumatera, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir, masih menjadi wilayah terparah kebakaran hutan. Dalam telekonferensi, Menko Polhukam mengingatkan bila terdapat potensi awan. Kedepannya pemerintah akan memperbanyak hujan buatan penanggulangan kabut asap dan kebakaran lahan. Dan apa yang kita lakukan sekarang, menghentikan sekarang sebanyak mungkin kebakaran ini. Tadi sudah Anda dengar sekalian, hujan kelihatannya sekarang makin bagus. Kita semua peluang begitu ada kemungkinan asap, awan, langsung kami attack. Langsung kami airborne-kan pesawat untuk membuat semai hujan. Selama ini memang tidak bisa dilakukan karena tidak ada peluang awan. Tapi hari-hari ke depan ini ada awan itu. Walaupun, saya ulangi, walaupun awan itu juga tidak banyak dan cepat berubah. Bencana kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Indonesia tahun ini menjadi bencana kabut asap terburuk yang telah menelan korban jiwa. Penindakan tegas terhadap seluruh perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran lahan sangat diharapkan masyarakat agar segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat mengalami kerugian yang cukup besar karena kabut asap. Para pengunjung sepi sehingga dagangan mereka pun tidak laku. Sejak kabut asap melanda Pulau Sumatera, para pedagang di kawasan objek wisata Pantai Padang, Sumatera Barat mengalami kerugian. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa kehilangan pendapatan setiap harinya, seperti tempat persewaan sepeda santai milik Winda yang kehilangan pendapatan senilai Rp200.000 hingga Rp400.000 per harinya. Saat ini usaha yang didirikannya sejak 3 tahun lalu itu hanya menghasilkan Rp100.000 per hari dari biasanya Rp500.000 per hari. Kondisi pengurangan pendapatan ini telah dialami sejak merebaknya kabut asap yang melanda Pulau Sumatera. Para pengunjung tidak mau berlama-lama di pantai karena takut terkena penyakit ispa. Kabut asap melanda Kota Padang merupakan kiriman dari Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Para pedagang berharap pemerintah segera menghentikan pembakaran lahan dan hutan di Sumatera sehingga kondisi pengunjung di objek wisata dapat kembali normal. Kabut asap yang menyelimuti kota Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat beberapa minggu ini sempat mengganggu habitat satwa di Raja Ampat, khususnya burung cendrawasih. Tidak hanya mengganggu aktivitas penerbangan di Sorong dan Manokwari, kabut asap ini juga mengganggu habitat satwa di sekelilingnya.
Untuk menjaga kelestarian satwa di Raja Ampat, khususnya burung cendrawasih, Badan Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah Raja Ampat melakukan patroli di wilayah hutan konservasi Waigeo Barat yang juga menjadi rumah bagi burung cendrawasih. Hutan konservasi Waigeo ini sempat diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan di Papua Barat, sehingga banyak burung yang sempat migrasi ke daerah lain. Menurut pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah Waisai Raja Ampat, di wilayah Raja Ampat terdapat 5 titik kebakaran wilayah hutan konservasi.